Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1671 Pertarungan Sengit dengan Maritian. Lin Bai menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang tajam mengenai energi pedang Ni Xiong tiba-tiba, kekuatan spiritual meledak berkeping-keping. Luo Yu tampak ketakutan dan terhuyung-huyung dengan kaki belakangnya, sampai energi pedang Ni Xiong meledak, dia pingsan di tanah dengan ekspresi terkejut di wajahnya, pakaiannya basah oleh keringat dingin di sekujur tubuhnya. Ni Xiong meletakkan pedangnya dan berdiri di hadapan Luo Yu dengan acuh tak acuh, tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Semua pejuang cerdas di antara penonton dapat melihat bahwa jika Lin Bai tidak menyerang tepat waktu untuk menghancurkan energi pedang Ni Xiong akan dengan mudah membunuh Luo Yu dengan pedang ini. Terima kasih, kakak senior Dongfang. Luo Xuan buru-buru berterima kasih kepada Lin Bai. Luo Tianyu juga terlihat sangat bersyukur. Meskipun Luo Yu bukan anak kandungnya, Luo Yu adalah keturunan keluarga Luo. Jika dia meninggal, keluarga Luo mungkin akan kehilangan muka. Selain itu, Luo Yu adalah putra kandung dari saudara laki-laki kedua Luo Tianyu, dan keluarga Luo juga menginvestasikan banyak sumber daya budidaya padanya untuk meningkatkan budidayanya ke alam Yangshen tingkat pertama. Kematian orang kuat di alam Yangshen merupakan kerugian besar bagi keluarga manapun. Ni Xiong, kembalilah, kata Lin Bai dingin. Ni Xiong meletakkan pedangnya dan kembali ke sisi Lin Bai. Dia duduk di kursi dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia meminum sebotol besar anggur dalam satu tarikan napas dan menatap tajam ke arah Luo Yu. Tentu saja, ketika Ni Xiong mengambil tindakan, dia tidak berpikir untuk membunuh Luo Yu, tetapi dia masih memiliki ide untuk membiarkannya berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, atau bahkan menghancurkan budidayanya. Setelah dihentikan oleh Lin Bai, Ni Xiong tidak melanjutkan tindakannya. Dengan tingkat kultivasi Anda, saya tidak tahu bagaimana Anda mengalahkan murid saya yang berpakaian ungu di alam Yangshen tingkat kedua dari Sekte Pedang Tongtian. Dan siapa yang mengajari Anda kata-kata dingin dan kata-kata kasar yang baru saja Anda ucapkan? Lin Bai berkata dengan dingin. Suara dingin Lin Bai menyebar ke seluruh aula. Orang kuat lainnya di alam dewa yang tingkat keempat dan kelima tidak berani berbicara dengan mudah. Bagaimanapun, mereka takut dengan status Lin Bai sebagai master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Apa artinya Sekte Pedang Donglan adalah burung phoenix di langit dan Sekte Pedang Tongtian adalah semut di tanah? Lin Bai berkata dengan dingin kepada Luo Yu, siapa yang mengajarimu kata-kata ini? Luo Yu bangkit dari tanah kaget. Menatap Ni Xiong dengan mata ngeri, dia tidak pernah berpikir mengapa dia akan dikalahkan. Pedang tadi masih melekat di hati Luo Yu seperti mimpi buruk. Tuan, Luo Yu memandang Maritian dengan ngeri. Lin Bai berkata dengan dingin, siapa penjahat tercela dan tak tahu malu yang berani mengucapkan kata-kata jahat dan menyakiti orang lain di belakang mereka? Apakah para tetua yang dilatih oleh 7 sekte besar semuanya adalah binatang yang memuntahkan kotoran? Desis, dengar kata. Tanda hubung. Kata Lin Bai membuat semua prajurit yang hadir menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Bai dan Maritian dengan kaget. Lin Bai telah menyebutkan status penatua dari 7 sekte besar dalam kata-katanya, dan di antara seluruh kelompok, hanya Maritian yang merupakan tetua dari Sekte Pedang Donglan. Semua orang tahu bahwa kata-kata Lin Bai ditujukan kepada Maritian. Tuan, Luo Yu berlari ke arah Maritian dengan kaget. Maritian berpenampilan seperti biasa, membuka matanya yang telah lama terpejam, dan berkata dengan dingin, muridku tidak pandai belajar, meskipun dia dikalahkan oleh murid dari Sekte Pedang Tongtian, tapi kamu adalah yang muda master pedang dari Sekte Pedang Tongtian, kalian tidak boleh memperlakukan satu sama lain dengan mata dingin seperti itu. Tidakkah menurutmu ini diremehkan oleh statusmu sebagai master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian? Maritian mengangkat matanya, dan cahaya pedang tajam melesat ke arah Lin Bai dari pupilnya. Dalam sekejap, di aula utama, niat pedang melonjak, menciptakan badai yang mengejutkan. Melihat Maritian membuka matanya, Luo Yu melolong sedih, Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Lin Bai mencibir, identitas. Haha, pernahkah Anda melihat seseorang memberi hormat pada omong kosong? Pernahkah Anda melihat seseorang salut pada omong kosong? Apakah ada yang pernah kagum pada omong kosong? Pernahkah Anda melihat seseorang berbicara tentang status kepada omong kosong? Mata Maritian dingin, dan dia menatap Lin Bai dengan kemarahan di wajahnya. Dan berkata, Dongfang Bai, apa yang kamu bicarakan? Lin Bai mencibir dan berkata, aku berkata. Kamu brengsek. Maritian tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, gelombang niat pedang memenuhi udara, menatap Lin Bai dengan mata dingin dan berkata, Dongfang Bai, saya juga seorang tetua batin dari Sekte Pedang Donglan, dan Anda menghina saya seperti ini. Apakah Anda menganggap serius Sekte Pedang Donglan? Kata Lin Bai dengan dingin, tidak, apa yang kamu inginkan? Kamu. Maritian mengungkit nama Sekte Pedang Donglan, berpikir bahwa itu akan menakuti Lin Bai dan membuatnya menahan diri, tetapi Lin Bai tidak mengatakan ini, meninggalkan Maritian tak bisa bicara.
Orang-orang lain di lapangan tidak berani menarik napas. Bagaimanapun, ini adalah perselisihan antara 7 sekte besar, dan ini juga merupakan perselisihan antara 2 sekte pedang yang tiada taranya. Siapapun yang berani campur tangan dengan mudah tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika dia menyinggung salah satu dari 7 sekte besar. Anjing Babel, sudah lama sekali aku tidak berurusan denganmu. Kamu semakin sulit diatur. Mata Maritian menjadi dingin, dan seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Orang tua, apa katamu? Nisiong tiba-tiba menjadi marah, membanting meja dan meraung. Luo Xuan juga berkata dengan suara dingin dengan wajah memerah, Penatua Maritian, saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf, jika tidak, Anda tidak akan bisa meninggalkan kota Luojia saya hari ini. Li Chou meletakkan kaki ayam yang setengah dimakan, matanya melebar menatap Maritian, dia mengeluarkan pedang raksasa yang lebih lebar dari panel pintu dari tas penyimpanan dan menatap Maritian dengan tatapan jahat. Tuan Dongfang Shaojian, Penatua Maritian, harmoni membawa kekayaan, harmoni membawa kekayaan. Kata Luo Tianyu dalam dilema. Lin Bai berdiri dari tempat duduknya, menjentikkan tangannya, dan pedang tajam muncul di tangannya. Maritian mencibir dan berkata, apa? Tuan Dongfang Bai Shaojian berencana untuk bersaing dengan saya. Haha, bahkan jika Anda tidak melihat tingkat kultivasi Anda berani bertarung dengan saya di alam Yangshen tingkat keempat. Dongfang Bai Shaojianzun, maaf jika saya mengatakan ini terus terang, tetapi untuk status Anda sebagai Shaojianzun dari Sekte Pedang Tongtian, dengan temperamen Anda, saya tidak tahu berapa kali Anda akan terbunuh. Maritian berkata dengan dingin. Lin Bai mencibir dan berkata, selalu ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Dan hari ini kamu akan membayar harga dengan darah untuk apa yang kamu katakan. Lin Bai berkata dengan dingin. Haha, oke, aku hanya ingin melihat ilmu pedang Dongfang Bai Shaojian. Maritian berdiri dari tempat duduknya, dengan pedang tajam di tangannya. Ayo keluar. Di luar luas. Maritian bergoyang dan terbang ke udara. Lin Bai mengikuti dari belakang. Di udara, Maritian dan Lin Bai saling berhadapan, dan dua kekuatan pedang mengerikan memenuhi udara. Maritian mencibir, Tuan Pedang Muda, apakah Anda siap? Lin Bai tersenyum sedikit, tunjukkan keahlian Anda. Mata Maritian berkilat, sudut mulutnya terangkat menyeringai, dan dia berkata diam-diam di dalam hatinya, hanya alam yang sen tingkat pertama yang berani menantangku. Karena kamu yang membuat masalah terlebih dahulu, bahkan jika aku membunuhmu hari ini, Sekte Pedang Tongtian tidak akan ada hubungannya denganku. Bab 1672 hasilnya sudah diputuskan. Di udara, Lin Bai dan Maritian saling berhadapan, sementara Luo Tianyu dan Luo Xuan di bawah tampak serius. Luo Tianyu berseru, Xuaner, tolong beritahu Tuan Dongfang Bai Shaojian untuk berhenti. Penatua Maritian adalah orang kuat di alam dewa yang tingkat keempat. Dia bukan tandingannya. Tentu saja Luo Tianyu tahu betul bahwa ini dua orang, tak seorang pun di keluarga Luo-nya mampu menyinggung perasaannya. Yang satu adalah tetua dalam dari Sekte Pedang Donglan, dan yang lainnya adalah Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Tidak peduli siapa yang dirugikan, keluarga Luo akan melakukannya harus disalahkan. Luo Xuan berkata dengan dingin, Ayah, jangan khawatir, biarkan kakak senior Dongfang memberi pelajaran kepada orang-orang arogan dari Sekte Pedang Donglan ini, beritahu mereka bahwa ada orang di dunia ini, dan ada dunia di luar dunia. Luo Tianyu berkata dengan cemas, tapi Xuaner, Penatua Maritian berada di alam Yangshen tingkat keempat. Nisiong terkekeh dan berkata, Tuan Luo, jangan khawatir, kekuatan kakak senior Dongfang tidak lebih lemah daripada alam Yangshen tingkat keempat. Kepala keluarga Luo optimis, beritahu saya selanjutnya, tidak semua orang di negeri Lingnan ini memenuhi syarat untuk duduk di posisi saya sebagai Tuan Muda Pedang Tongtian Sekte Pedang, dan tidak semua prajurit memenuhi syarat untuk menjadi jenius tingkat monster. Kata Nisiong sambil mencibir. Mendengar apa yang dikatakan Nisiong dan Luo Xuan, Luo Tianyu tampak terkejut. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Dongfang Bai benar-benar memiliki tingkat kultivasi alam dewa yang tingkat pertama untuk membunuh seorang prajurit yang tingkat keempat. Alam dewa. Luo Tianyu tidak hanya meragukan kekuatan Lin Bai, tetapi semua orang di sini juga melihat ke langit dengan heran. Di udara, Maritian menatap Lin Bai, dengan seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Tuan Pedang Muda, lihat pedangnya. Maritian mengayunkan pedang di tangannya, dan serangkaian suara pedang yang menarik segera dimulai. Kekuatan pedang yang mengerikan menyebar bersamaan dengan hembusan angin, dan semburan angin menderu segera bertiup, dan sepertinya ada sinar pedang tajam di angin. Mengendarai angin dengan satu pedang. Tubuh Maritian bergoyang, dan pedang seperti kilat dan guntur langsung menuju ke depan Lin Bai. Pedang ini membawa kekuatan tahap awal konsep angin gale, secepat kilat, dan membunuh tanpa jejak. Lin Bai mencibir,
mengayunkan pedang iblis, dan menghentikan pedangnya dengan tebasan kecil. Ekspresi Maritian memadat, dan dia berkata dengan suara dingin, Feng Juan Ken Yun. Teknik pedangnya berubah dengan cepat lagi, bayangan pedang menghantam seperti angin kencang, dan badai langit dan bumi menyapu udara. Langit redup dan bumi gelap, seperti dunia apokaliptik. Kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini. Lin Bai mendengus dengan nada menghina. Ilmu pedang Tongtian. Tingkat kedua. Tubuh Lin Bai segera dipenuhi dengan cahaya merah dan oranye. Ini adalah cahaya yang telah mencapai ilmu pedang Tongtian tingkat kedua. Pada saat ini, kekuatan alam kultivasi Lin Bai segera melonjak ke puncak alam Yang Shen tingkat ketiga. Potong. Setelah Lin Bai mengaktifkan teknik pedang surgawinya, dia menebas ke depan dengan keras dengan pedangnya, membelah teknik pedang Maritian langsung darinya. Dan pada saat yang sama, pedang iblis membuat pukulan horizontal. Mata Lin Bai dingin dan dia berteriak dengan lembut, satu pukulan horizontal. Boom! Pedang melintasi langit, menghancurkan segalanya. Kekuatan ilmu pedang tingkat raja dilepaskan sepenuhnya, dan sebuah pedang menghantam Maritian seperti pukulan yang menghancurkan. Puff! Setelah pedang ini mengenai, Maritian memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur. Ketika dia mengangkat matanya, matanya penuh dengan ketakutan, bagaimana mungkin? Bagaimana ilmu pedangmu bisa begitu kuat? Aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Satu tongkat. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Maritian dengan kekuatan pedang yang kuat. Sebuah pedang menebas di udara, seperti pedang yang membuka dunia, menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Ketika Maritian melihat pedang itu jatuh, wajahnya dipenuhi kepanikan, pupil matanya melebar, dan dia mengertakkan gigi dan meraung, semangat bela diri. Di atas kepalanya, serigala iblis cian besar muncul, inilah semangat bela diri Maritian. Dengan kilatan semangat bela diri, Maritian berubah menjadi bayangan dan mundur dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Maritian, yang mundur 100 meter jauhnya, mengangkat matanya dan menebas dengan pedang. Teknik rahasia jiwa bela diri. King Feng menyingsingkan fajar. Maritian meraung marah, mengertakkan gigi dan menebaskan pedang. Lin Bai mendengus dingin, dan mengangkat pedang iblis itu lagi, satu secara horizontal dan satu secara vertikal. Kedua energi pedang itu terbang ke depan, satu secara vertikal dan satu lagi secara horizontal, menelan semuanya. Kedua pedang itu jatuh, menghancurkan seni bela diri rahasia Maritian. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan dua bekas pedang yang tak terhapuskan di dada Maritian, memperlihatkan tulang-tulangnya. Tubuhnya jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Sebuah lubang besar tercipta di atasnya. Tanah. Maritian melolong sedih. Sosok Lin Bai jatuh dari udara, menatap Maritian di lubang besar, matanya menjadi dingin, dan pedang iblis bersinar dengan cahaya sedingin es. Maritian buru-buru tersadar dan berteriak, Tuan Dongfang Bai Shaojian, kasihanilah saya, ini semua salah saya, mohon tenang Tuan Shaojian. Maritian tahu jika dia tidak memohon belas kasihan, pedang Lin Bai berikutnya kemungkinan besar akan membunuhnya seketika. Lin Bai berkata dengan dingin, Sekte Pedang Donglan dan Sekte Pedang Tongtian awalnya adalah dua sekte tak tertandingi di Tanah Lingnan. Anda dan saya sama-sama adalah pembudidaya pedang, jadi tidak perlu berbicara kasar satu sama lain. Ngomong-ngomong, Luo Yu mengalahkan apa yang terjadi dengan murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak Lin Bai melihat Luo Yu, Lin Bai tahu bahwa Luo Yu adalah leluhur generasi kedua yang luar biasa. Bahkan jika dia bertarung dengan seorang pejuang dari alam yang sama, dia akan kesulitan untuk menang, apalagi seseorang yang alamnya lebih tinggi darinya. Murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian bertempur. Maritian tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat dan merasa ragu. Lin Bai bertanya dengan dingin, katakan. Maritian tampak ngeri dan berkata dengan tergesa-gesa, ya, saya katakan. Saya meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi murid berbaju ungu. Belum lama ini, untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Luo, saya meminta keluarga Luo untuk memberi saya kesempatan untuk merebut buah suci surgawi, jadi saya mendapatkan ide ini. Saya membuat teman lama saya berpura-pura menjadi murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian, dan sengaja kalah dari Luo Yu, lalu aku dan meminta Luo Yu pergi ke keluarga Luo untuk merebut kualifikasi buah suci surgawi untukku. Ketika Maritian mengatakan ini, dia berkata dengan seluruh tubuh gemetar. Apa? Luo Tianyu dan Luo Yu keduanya tampak terkejut. Luo Xuan dan Nixiong, di sisi lain, tampak seperti mereka tiba-tiba tercerahkan. Mereka saling memandang dan tertawa serempak, aku baru saja memberitahumu, bagaimana murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian bisa dikalahkan oleh Luo Yu. Jadi inilah yang terjadi. Sialan. Luo Xuan menggelengkan kepalanya dengan jijik.
Luo Yu tidak bisa menerima kenyataan ini dan langsung jatuh ke tanah. Dia awalnya mengira bahwa dia benar-benar telah mengalahkan murid ungu dari Sekte Pedang Tongtian, tapi sekarang dia begitu sombong dan kasar. Namun kini mendengar perkataan Maritian membuat hati Luo Yu langsung hancur. Nixiong berkata dengan lembut, adik laki-laki Luo Xuan, kamu harus menasihati orang-orang di keluargamu untuk tidak terlalu sombong. Jika kamu bertemu kami hari ini, itu saja. Yang paling bisa kami lakukan adalah memberinya pelajaran. Tapi jika ya, setelah bertemu murid Zi lainnya dari Sekte Pedang Tongtian dan mendengar kata-kata Luo Yu, aku khawatir keluarga Luomu juga akan menderita bencana. Nixiong mengingatkan Luo Xuan. Nixiong tidak melebih-lebihkan. Seperti yang dikatakan Nixiong, jika murid Sekte Pedang Tongtian berpakaian ungu lainnya mendengar apa yang baru saja dikatakan Luo Yu, saya khawatir tidak hanya Luo Yu yang akan mati, tetapi juga murid berpakaian ungu lainnya dari Sekte Pedang Tongtian. Sekte Pedang Tongtian akan datang ke kota Luojia, minta penjelasannya. Pada saat itu, akan sulit bagi keluarga Luo untuk bersaing dengan murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian. Luo Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, terima kasih, kakak senior Nixiong, karena telah mengingatkan saya bahwa keluarga Luo sudah terlalu lama merasa nyaman. Saya akan meminta ayah saya untuk membersihkan tradisi keluarga. Luo Tianyu juga mengangguk diam-diam dan memulai untuk memikirkan masa depan keluarga Luo. Bab 1673 menuju ke pohon suci Beiyang. Awalnya, Lin Bai memiliki pil ilahi 5 elemen, dan kekuatan tempurnya 5 kali lipat dari seorang prajurit dari alam yang sama. Dengan kekuatan Lin Bai saat ini di alam dewa yang tingkat pertama, akan mudah untuk membunuh yang kedua. Prajurit tingkat alam dewa yang. Pada saat yang sama, kekuatan ilmu pedang Tongtian meledak, memberi Lin Bai kekuatan tempur 2 kali lipat. Kekuatannya secara langsung sebanding dengan alam Yang Shen tingkat ketiga. Dengan tambahan pil ilahi 5 elemen, mudah untuk mengalahkan tingkat keempat dari alam Yang Shen. Bahkan jika dia dikalahkan, Lin Bai masih memiliki perlindungan tubuh Aoki Divine Thunder, yang bersifat ofensif dan defensif, dan dia masih mampu bertarung melawan alam Yang Shen tingkat kelima. Lin Bai mengabaikan Maritian dan kembali ke perjamuan. Karena pertarungan antara Lin Bai dan Maritian, perjamuannya juga berlangsung tergesa-gesa. Luo Xuan mengajak Lin Bai, Nixiong, dan yang lainnya untuk beristirahat, lalu Luo Xuan dan Luo Tianyu mengadakan pertemuan keluarga darurat, memarahi Luo Yu dan ayahnya dengan keras, dan mulai membersihkan tradisi keluarga secepat kilat. Dalam beberapa hari berikutnya, terjadi keributan di keluarga Luo. Banyak leluhur generasi kedua yang mengandalkan bisnis besar keluarga dihukum berat oleh Luo Tianyu, yang sangat menekan kebiasaan jahat keluarga Luo. Pada hari ini, hujan mulai turun ringan di kota Luojia. Lin Bai berdiri di depan atap, memandangi gerimis di depannya. Dunia tampak sunyi di tengah gerimis. Tidak ada lagi jeritan pertempuran, tidak ada lagi kilatan pedang. Ini adalah kedamaian yang langka. Lin Bai berdiri di bawah atap, sangat mengharapkan kedamaian seperti ini. Nixiong datang saat ini dan berkata, kami sekarang diam, tetapi keluarga Luo tidak memiliki kedamaian dalam beberapa hari terakhir. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Luo Yu dihukum berat oleh kepala keluarga Luo. Dia tidak hanya dicabut statusnya sebagai keturunan langsung keluarga, tetapi dia bahkan menurunkan jabatan Luo Jiacheng dan pergi ke kota terdekat untuk mengambil alih bisnis keluarga. Setelah Maritian dikalahkan olehmu, dia melarikan diri dari Luo Jiacheng di Malu pada malam sebelumnya dan menghilang. Nixiong datang ke rumah Lin Bai di sampingnya, dia tersenyum tipis. Lin Bai tersenyum sedikit. Lin Bai tidak ada hubungannya dengan situasi keluarga Luo. Jika Luo Xuan bukan keturunan langsung dari keluarga Luo, mungkin Lin Bai tidak akan pernah datang ke kota keluarga Luo. Kakak senior Dongfang, kakak senior Nixiong. Pada saat ini, Luo Xuan datang di tengah hujan. Lin Bai terkekeh dan berkata, saudara muda Luo Xuan. Luo Xuan terkekeh dan berkata, saudara senior Dongfang, saudara senior Nixiong, kamu telah beristirahat dengan baik di rumah Luo akhir-akhir ini. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Ketika Anda sampai di sini, rasanya seperti Anda berada di rumah Anda sendiri. Nixiong berbaring dan berkata, saya tidak bisa mendapatkan istirahat yang lebih baik. Sangat nyaman. Saya bahkan tidak ingin kembali ke Tongtian. Sekte Pedang. Luo Xuan tertawa, sekte ini tentu saja memiliki kelebihan dari sekte ini juga memiliki kelemahan. Lin Bai terkekeh dan berkata, iya, sekte pedang Tongtian itu seperti sangkar besar, mengurung pendekar pedang paling terkemuka di Lingnan. Karena mereka semua galak bagaimana mungkin binatang seperti itu mau menyerah dan menyerah. Pasti akan ada pertarungan. Nixiong dan Luo Xuan keduanya mengangguk setuju. Luo Xuan kemudian berkata, saudara senior Oriental, keluarga kami telah menyelesaikan diskusi. Telah diputuskan bahwa menurut apa yang kita diskusikan sebelumnya, saudara senior Timur akan pergi ke pohon suci Beiyang untuk bersaing memperebutkan buah suci surgawi.
Buah suci surgawi buah suci yang ditangkap akan menjadi milik keluarga Luo kami. Bagilah secara merata dengan kakak senior Dongfang. Ada beberapa orang lain yang menemani kami. Salah satunya adalah tetua keluarga Luo saya, bernama Luo Tianxuan. Dia adalah paman ketiga saya. Lin Bai mengangguk sedikit dan bertanya, tetua sekte hati terbakar Xuan Huo. Luo Xuan mengangguk dan berkata, saya telah mengetahui dengan jelas bahwa kali ini keluarga kerajaan dan sekte hati terbakar telah bergabung. Penatua Xuan Huo adalah pemimpinnya yang pergi ke pohon suci Beiyang kali ini, dan dia pasti ada di antara mereka. Lin Bai berkata, ini yang terbaik. Kapan kita harus pergi ke pohon suci Beiyang? Luo Xuan berkata, kita akan berangkat besok dan kita akan mencapai pohon suci Beiyang dalam 3 hari. Oke, Lin Bai mengangguk sedikit. Selain itu, Ni Xiong, tolong kirim pesan ke pembudidaya pedang lainnya di Gunung Xiandong dan minta mereka memperhatikan Master Pedang Leng Hai dari Sekte Pedang Tian, Yan Lin dari Sekte Luo Tian, dan Dong Gan dari Sekte Seng Yin. Aku akan mengenal orang-orang ini. Datanglah ke pintu satu per satu. Kata Lin Bai dingin. Ni Xiong mengangguk dan berkata, oke. Hujan di Luo Jiacheng sepertinya sudah lama turun, dan tidak berhenti sampai Lin Bai meninggalkan Luo Jiacheng bersama para prajurit Luo Jia keesokan harinya. Di perahu roh keluarga Luo, Lin Bai, Ni Xiong, Li Chou, Luo Xuan dan yang lainnya juga menemani mereka, dan ada juga prajurit keluarga Luo lainnya. Ada 7 perahu roh perkasa menuju ke pohon suci Beiyang. Pohon suci Beiyang terletak di Gunung Suci Beiyang di luar kota Kekaisaran Dinasti Beiyang. Setelah 4 keluarga besar dan keluarga kerajaan dinasti Beiyang menduduki pohon suci Beiyang, mereka membentuk barisan setinggi langit untuk menutupi segala sesuatu dalam jarak 100.000 mil dari pohon suci Beiyang, mencegah orang luar menyadarinya. Lingkaran sihir ini membutuhkan token pembuka di tangan keluarga kerajaan dan 4 keluarga besar agar dapat bekerja sama untuk membuka lingkaran sihir. 3 hari kemudian, perahu roh keluarga Luo tiba di depan Gunung Beiyang. Sebelum Gunung Beiyang, prajurit dari 3 keluarga besar lainnya, prajurit dari keluarga kerajaan, dan prajurit dari Sekte Hati Terbakar telah lama menunggu di sini, dan keluarga Luo adalah yang terakhir tiba. Keluarga Luo ada di sini. Prajurit keluarga Luo ini cukup lambat sehingga membuat kita menunggu begitu lama. Ini suatu kehormatan besar. Para prajurit dari 3 keluarga besar lainnya dan prajurit keluarga kerajaan semuanya agak tidak bahagia. Saya mendengar bahwa keluarga Luo sebenarnya mengundang semua master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian untuk datang demi buah suci surgawi ini. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jadi bagaimana jika saya mengundang Anda ke sini? Bahkan jika Dongfang Bai memiliki status Tuan Pedang Muda. Tetapi bagaimanapun juga, budidayanya terlalu lemah dan tidak layak disebutkan sama sekali. Banyak prajurit melihat perahu roh keluarga Luo dengan ekspresi kental. Di kamp kerajaan, seorang pria botak memandangi perahu roh yang terbang di langit dengan mata dingin, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, Dongfang Bai, aku tidak mengharapkan nasibmu menjadi begitu hebat. Hatiku hancur, tapi aku masih selamat. Tetapi karena kamu berani datang ke Gunung Beiyang kali ini, aku akan membiarkanmu mati lagi. Pria botak ini adalah tetua Xuan Huo dari Sekte Hati Terbakar. Ada 4 tetua yang berkuasa di Sekte Hati Terbakar, yaitu, Penatua Tian Huo, Penatua Eart Fire, Penatua Xuan Huo, dan Penatua Huang Huo. Penatua Xuan Huo berada di peringkat ketiga, yang menunjukkan kekuatannya. Ups, maaf semuanya, sesuatu terjadi di keluargaku. Aku terlambat dan membuatmu menunggu lama. Setelah perahu roh keluarga Luo mendarat, pemimpin kali ini, Luo Tianxuan, berjalan turun dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, Lin Bai dan yang lainnya turun dari perahu roh. Pertama kali Lin Bai turun dari perahu roh, dia melihat ke perkemahan kerajaan. Di sini, Lin Bai merasakan niat membunuh yang dingin. Ketika Lin Bai memalingkan muka, dia kebetulan melihat pria botak itu. Dia memang ada di sini. Lin Bai melirik dengan santai, lalu menarik pandangannya, masih dengan cibiran di bibirnya, dan mengikuti Luo Tianxuan ke tempat kembali. Bab 1674 ribuan buah suci surgawi. Dengan kedatangan keluarga Luo, 4 keluarga besar, keluarga kerajaan, dan prajurit dari Sekte Hati Terbakar bertemu di depan Gunung Beiyang. Karena keluarga Luo telah tiba, mari kita mulai. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan tubuh lebar dan gemuk keluar dari kamp kerajaan dan berkata dengan ekspresi angkuh. Luo Tianxuan melihatnya, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, ya, pangeran ketiga. Murid kerajaan yang gemuk itu menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, kalau begitu keluarga kerajaan kita dan 4 keluarga besar semuanya harus mengambil alih. Kunci rahasia lingkaran sihir. Mari kita bekerja sama untuk membuka lingkaran sihir. Menurut negosiasi kita sebelumnya, setiap keluarga akan mengirimkan 10 orang kuat untuk masuk,
dan mereka dapat mengambil sebanyak yang mereka bisa memetik buah suci. Ketiga pangeran menggelengkan kepalanya dari tas penyimpanan dan mengeluarkan sebuah token. Segera setelah itu, Luo Tianxuan juga mengeluarkan token itu, dan tiga keluarga besar lainnya mengikutinya. Kelima token itu terbang keluar dari udara dan bergabung satu sama lain, menciptakan pintu cahaya dan mencetaknya di kehampaan. Lin Bai melihat ke atas dan melalui pintu yang terang, samar-samar dia bisa melihat pegunungan dan gunung yang tak terjangkau di sisi lain pintu. Di gunung itu, ada pohon suci dengan mahkota yang menutupi langit. Itu adalah pohon suci Beiyang. Pangeran ketiga meninggikan suaranya dan berkata, lingkaran sihir telah dimulai, ayo kita mulai. Segera, 10 orang kuat dari keluarga kerajaan dan 10 tetua dari sekte hati terbakar melompat satu demi satu dan bergegas ke gerbang cahaya. Kemudian para pejuang dari tiga keluarga besar lainnya juga terbang. Luo Tianxuan berkata kepada 10 orang di belakangnya, menurut apa yang kita diskusikan sebelumnya, saya akan memetik buah suci surgawi, dan kalian 9 bertanggung jawab untuk melindungi saya. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan buah suci surgawi terbanyak. Ya, Lin Bai dan 9 orang lainnya merespons satu demi satu. Sebelum datang ke pohon suci Beiyang, Luo Tianxuan, Lin Bai dan yang lainnya mendiskusikannya. Luo Tianxuan secara pribadi akan memetik buah suci surgawi, sementara Lin Bai dan yang lainnya akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Lin Bai tidak keberatan dengan ini. Bagaimanapun, Lin Bai datang ke sini untuk membunuh Penatua Xuan Huo. Jika perhatiannya terganggu saat memetik buah suci surgawi, Lin Bai pasti akan diserang dari kedua sisi. Ayo pergi. Luo Tianxuan melompat dan bergegas menuju pintu yang terang. Lin Bai dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan terbang menjauh. Lin Bai bergegas ke gerbang cahaya dan segera muncul di pegunungan. Menyaksikan para prajurit dari tiga keluarga besar dan sekte hati terbakar kerajaan di depannya, mereka bergegas menuju gunung yang tak terjangkau dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Tian, yang berada di alam Dewa Suanyang tingkat kelima, memimpin dan terbang ke depan, melewati pegunungan dan tiba di kaki gunung, dia melonjak langsung ke langit dan hendak mendekati Beiyang pohon suci. Ketika Lin Bai sampai di bawah gunung, Lin Bai merasakan nafas kehidupan yang menyesakkan datang dari gunung, seolah-olah pohon suci Beiyang ini adalah pohon kehidupan. Sungguh vitalitas yang kaya, ekspresi Lin Bai sedikit memadat dan dia tertegun sejenak. Segera, di samping Lin Bai, seorang prajurit berkata, Tuan Pedang Muda Dongfang, jika terjadi perkelahian nanti, mohon Tuan Pedang Muda jangan menahan diri, jika tidak, kita akan diserang dari kedua sisi. Lin Bai mengangguk dan berkata, tentu saja saya tidak akan menahan diri. 8 penjaga lainnya mengangguk, menggunakan keterampilan mereka, dan mengikuti Luo Tianxuan. Terbang ke puncak gunung, Lin Bai menyadari bahwa pohon suci Beiyang ini sangat besar. Di atas pohon suci ini, sebuah kota dapat dibangun untuk menampung jutaan prajurit, tanaman merambat besar bergelantungan di dahan, seperti jalan menuju langit. Ketika Lin Bai berada di bawah pohon suci Beiyang, dia sekecil semut. Di pohon suci Beiyang terdapat buah emas yang memancarkan cahaya menawan. Sekilas, Lin Bai melihat ada 1000 buah. Meskipun 1000 buah suci surgawi sudah banyak, hanya ada 1000 buah suci surgawi di pohon suci Beiyang yang begitu besar, ini terlalu sedikit. Luo Tianxuan mendekati buah suci surgawi, mengeluarkan pedang emas dari tas penyimpanannya, dan dengan sedikit sapuan, buah suci surgawi jatuh dan terguling ke dalam tas penyimpanannya. Pedang dengan kesempurnaan luar biasa dari logam. Wajah Lin Bai membeku ketika dia melihat pedang di tangan Luo Tianxuan. Bahan yang ditempa dalam pedang ini luar biasa, dan mengandung aura logam yang tak terhentikan. Sekilas, Lin Bai melihat bahwa 3 keluarga besar lainnya dan sekte hati pembakaran kerajaan semuanya mengeluarkan pedang logam mereka dan mulai memotong buah suci surgawi. Pada awalnya, ada banyak buah suci surgawi di pohon suci Beiyang. 3 keluarga besar lainnya dan sekte hati terbakar kerajaan tidak mengambil tindakan dan mulai memetik buah suci surgawi masing-masing. Sampai setengah jam kemudian, buah suci surgawi di pohon suci Beiyang semakin sedikit. Ribuan buah suci surgawi pada dasarnya dipetik oleh 4 keluarga besar dan sekte hati terbakar kerajaan. Pada saat ini, perang akan segera dimulai. Di depan, salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Li dan keluarga Sun, mengalami pertempuran berdarah karena buah suci surgawi. Di cabang pohon ilahi Beiyang, beberapa orang kuat di alam Yangshen terus mengambil tindakan, dan terdengar suara gemuruh. Suara itu bergema dan terbuka. Luo Tianxuan berbalik dan kembali dengan ekspresi sangat jelek di wajahnya. Seorang pejuang maju dan bertanya, Saudara Luo, apa kabarmu? Berapa banyak buah suci surgawi yang telah kamu petik? Luo Tianxuan tampak pucat. Setelah melirik buah suci surgawi di dalam tas penyimpanan, dia berkata dengan dingin, keluarga kerajaan dan sekte hati terbakar kecepatannya sangat cepat, mereka memetik hampir setengah dari 1000 buah suci surgawi.
Saya hanya mendapat lebih dari 150 buah. Kata Luo Tianxuan. Hanya lebih dari 150. Itu terlalu sedikit. Ya, terlalu sedikit. Penjaga lainnya mengatakan hal yang sama, merasa sulit menerima akhir cerita ini. Keluarga kerajaan memiliki hampir 300 buah suci surgawi. Sekte hati terbakar mengambil 300. 150 dari keluarga Luo. 3 keluarga besar lainnya hanya mendapat gabungan 300 buah. Dan buah suci surgawi di pohon suci Bei yang pada dasarnya telah dirampok. Ayo kita cari dan lihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Luo Tianxuan juga sedikit tidak mau. Dia dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang di atas dahan, mencoba menemukan beberapa buah suci surgawi yang tak terlihat. Benar saja, setelah Luo Tianxuan memeriksanya dengan cermat, di ujung cabang timur pohon suci Bei yang, ada lebih dari 50 buah suci surgawi di cabang yang belum ditemukan. Ada lebih dari 50 di sini, itu bagus. Luo Tianxuan tampak bahagia dan bergegas pergi. Dan saat Luo Tianxuan bergerak, kekuatan mengerikan jatuh dari langit dan menutupi kepala Luo Tianxuan. Hati-hati. Lin Bai buru-buru terbang ke depan, meraih sosok Luo Tianxuan, dan menarik Luo Tianxuan kembali. Dan kekuatan mengerikan ini jatuh di depan Luo Tianxuan. Wajah Luo Tianxuan ngeri, jika Lin Bai tidak menangkapnya tepat waktu, kekuatan ini akan membunuhnya seketika. Pangeran ketiga, apa maksudmu? Luo Tianxuan mendongak dengan marah. Pangeran ketiga jatuh dari langit bersama para prajurit keluarga kerajaan. Pangeran ketiga mencibir, Luo Tianxuan, keluarga kerajaanku yang pertama kali menemukan tempat ini, dan itu seharusnya milik keluarga kerajaanku. Keluar dari sini. Bab 1675 Metode Rahasia Seni Bela Diri. Bayangan darah rakyat jelata. Pangeran ketiga adalah anggota keluarga kerajaan dinasti Beiyang, dia adalah adik dari kaisar dinasti Beiyang saat ini, dia juga sangat kuat dan memiliki kekuatan budidaya alam Yangshen tingkat kelima. 9 orang lainnya yang mengikuti pangeran ketiga semuanya adalah monster tua dari dinasti Beiyang, serta pangeran militer, dan tingkat budidaya mereka semuanya berada di alam Yangshen tingkat kelima. Untuk buah suci surgawi tahun ini, dinasti Beiyang sebenarnya mengirim 10 master alam Yangshen tingkat kelima untuk memasukinya. Di sisi lain, di keluarga Luo, selain Luo Tianxuan, ada 4 orang yang berada di alam dewa yang tingkat kelima, dan 4 orang lainnya berada di alam dewa yang tingkat keempat. Orang dengan budidaya terlemah tidak diragukan lagi adalah Lin Bai, yang, alam dewa tingkat pertama. Jika mereka bertarung bersama, saya khawatir keluarga Luo tidak akan mendapat banyak manfaat. Luo Tianxuan melihat sekeliling pohon suci Beiyang dan melihat bahwa tidak banyak buah suci surgawi yang tersisa. Jika buah suci surgawi di sini diberikan kepada keluarga kerajaan, keluarga Luo mungkin hanya bisa pergi dengan lebih dari 150 buah suci surgawi. Mengerti? Apakah pangeran ketiga terlalu sombong? Jelas akulah yang tiba di sini lebih dulu, Luo Tianxuan sedikit tidak mau dan berkata dengan ragu-ragu. Pangeran ketiga mencibir, sepertinya kamu tidak akan menyerah begitu saja kepada kami. Baiklah, kalian hentikan prajurit keluarga Luo untukku, dan aku akan memetik buah sucinya. Pangeran ketiga berkata kepada 9 orang di sekitar dia, berkata. Pangeran ketiga, yakinlah. Selama kita di sini, para pejuang keluarga Luo tidak akan pernah bisa mendekati buah suci ini. Seniman bela diri dari keluarga Luo, saya menyarankan Anda untuk pergi. Jangan meminta masalah. Jika kamu di sini bersama kami, jika kami mulai bertarung, aku khawatir kami tidak akan dapat menemukan satu pun buah suci surgawi. 9 orang yang mengikuti pangeran ketiga mengambil melangkah maju dengan dingin dan menatap prajurit keluarga Luo. Semuanya, sekaranglah waktunya untuk mengambil tindakan. Hentikan mereka, dan aku akan bersaing dengan pangeran ketiga untuk mendapatkan buah suci. Luo Tianxuan juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mundur, dan berkata dengan dingin kepada 9 orang lainnya. Baik, 9 orang lainnya juga langsung merespon tanpa bantahan apapun. Segera, Luo Tianxuan melangkah maju dan langsung menuju pangeran ketiga. 9 orang lainnya bertarung dengan pengawal pangeran ketiga. Monster tua Qian Tiaoquan, aku tidak menyangka kamu akan bergabung dengan tim keluarga Luo. Di antara penjaga pangeran ketiga, seorang lelaki tua berkata dengan dingin. Prajurit bernama Qian Tiaoquan tersenyum dingin, tentara darah giok Markis, sudah lama tidak bertemu. Markis tentara darah giok mencibir, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Bunuh mereka. Segera, pertempuran sengit dimulai di sini. Lin Bai berada di antara kerumunan, dengan pedang iblis di tangannya muncul. Dia melihat ke depan dengan dingin dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, saya ingin tahu apakah Luo Tianxuan dapat menahan pangeran ketiga. Mengapa kamu tidak melihat para prajurit? Dari Sekte Hati Terbakar. Ketika Bai Yi Nian datang ke sini, seorang master alam yang sen tingkat kelima datang dan berkata sambil mencibir, kamu pasti Dong Fang Bai, ya,
hari ini aku ingin melihat, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, apa yang mampu kamu lakukan. Perhatikan gerakannya. Pria kuat di alam Yang Shen tingkat kelima ini mendengus dingin, mengepalkan kelima jarinya, dan keterampilan tinjunya meraung ke langit. Dia terus membombardir tubuh Lin Bai dengan niat membunuh, tiba-tiba menyebar dan menyebar. Lin Bai mengelak dan menghindari pukulan pria ini. Kamu benar-benar mengelak, iya. Pria itu mendengus dingin dan menggunakan teknik tinjunya untuk menyerang Lin Bai lagi. Pada saat ini, Lin Bai terus melihat sekeliling, mencoba menemukan prajurit dari Sekte Hati Terbakar dan Penatua Xuan Huo. Sialan! Dongfang Bai, kamu bertarung denganku dan kamu berani mencari ke tempat lain. Kamu terlalu mengabaikanku. Pria kuat di alam dewa yang tingkat kelima ini melihat mata Lin Bai terus-menerus melihat ke tempat lain. Dia berkata dengan marah langsung. Ah! Pada saat ini, Luo Tianxuan berteriak dari Luo Tianxuan, yang bergegas menuju pangeran ketiga. Tidak, Luo Tianxuan terluka. Adakah yang bisa membantu Luo Tianxuan? Di antara para penjaga, seorang prajurit bernama Qian Tiaoquan segera berteriak, saya bertarung dengan markis tentara darah giok di sini, dan saya tidak bisa pergi. Aku juga tidak bisa melakukannya di sini. Tempat ini sangat sulit bagiku. Aku juga tidak bisa melakukannya. Di antara para penjaga, prajurit lain menyatakan bahwa mereka tidak bisa keluar. Aku akan pergi, kata Lin Bai saat ini. Beberapa orang lain di tim pengawal memandang Lin Bai satu demi satu dan segera berkata, Tuan Dongfang Shaojian, hati-hati. Lin Bai mengangguk sedikit. Pada saat ini, orang kuat di alam dewa yang tingkat kelima yang bertarung dengan Lin Bai tiba-tiba menjadi marah, sialan. Dongfang Bai, kamu terlalu meremehkanku. Kamu bertarung denganku, tapi kamu tetap saja ingin menyelamatkan orang lain. Bung, kau terlalu meremehkanku. Pria itu meraung marah. Mata Lin Bai akhirnya fokus, dan dia menatap lelaki tua di depannya, dia mengangkat pedang iblisnya dan berkata dengan suara dingin, minggir, kalau tidak, aku tidak akan sopan. Pria itu meraung, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak menyangka. Lihat betapa kasarnya kamu. Pria ini begitu sombong sehingga dia meraung dan membunuh Lin Bai lagi dan lagi. Ilmu pedang Tian-Tian. Lin Bai meraung dari lubuk hatinya. Semburan api merah dan oranye mengembun di tubuh Lin Bai pada saat yang sama, membuat kekuatan Lin Bai langsung meningkat. Pada saat yang sama, Lin Bai menebas ke depan dengan sebuah pedang. Turun. Gemuruh. Cahaya pedang yang terang lebih baik daripada matahari, bulan dan bintang yang jatuh. Su Xian. Konsepsi artistik tentang hujan lebat, konsepsi artistik tentang pembunuhan, dan konsepsi artistik aurora bergabung menjadi satu. Ketiga konsepsi artistik tersebut dengan sempurna terkondensasi pada pedang Lin Bai dan menebas seperti merobek langit. Tidak bagus. Pria di depannya berteriak ketika dia melihat serangan Lin Bai dengan pedang dan buru-buru mengaktifkan pertahanan spiritualnya. Namun, pedang Lin Bai jatuh dan langsung memotong pertahanan pria ini menjadi beberapa bagian. Yi Heng. Pada saat ini, suara gemuruh keluar dari mulut Lin Bai. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi menebas langit, menghantam dada lelaki tua itu dengan keras, membuat lelaki tua itu terbang dalam keadaan panik, dan mendarat ribuan meter jauhnya. Nafasnya tidak teratur, dan dia melihat ke arah Lin dengan mata ngeri, putih. Setelah Lin Bai membunuh pria ini, dia bergoyang ke depan dan terbang langsung menuju pangeran ketiga. Bas! Lin Bai memotong udara dengan pedangnya dan menusuk langsung ke punggung pangeran ketiga. Pada saat ini, pangeran ketiga sedang bertarung dengan Luo Tianxuan. Tiba-tiba, perasaan dingin menjalari punggungnya. Pangeran ketiga mengerutkan kening, dan segera berbalik dan mengutuk dengan marah, Chen Kui, kamu sungguh sia-sia, kamu tidak bisa bahkan berurusan dengan prajurit di alam yang Shen tingkat pertama. Prajurit bernama Chen Kui ini tiba-tiba menjadi prajurit tingkat 5 di alam Yang Shen yang baru saja dikirim terbang oleh Lin Bai dengan pedang. Pada saat ini, Chen Kui terbang dari jarak 1000 meter, menatap Lin Bai dengan mata dingin, matanya berubah menjadi merah darah, dan dia meraung dengan mata terbelah, metode rahasia roh bela diri. Bayangan darah rakyat. Chen Kui meraung, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kabut hitam memenuhi udara. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Kabut hitam yang muncul dari tubuh Chen Kui berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang tak terhentikan, menusuk ke arah Lin Bai. Masing-masing sinar cahaya berdarah ini seperti pedang tajam yang menembus langit, tak terbendung. Tuan Pendekar Muda Dongfang, hati-hati. Luo Tianxuan berteriak dengan gugup. Tetapi ketika Luo Tianxuan membuka mulutnya, sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya menelan Lin Bai, dan getaran spiritual yang keras terdengar di udara, membuat pangeran ketiga dan Luo Tianxuan terbang 100 meter jauhnya. Ah! Mata Luo Tianxuan membelalak, sudah berakhir, sudah berakhir. Seorang master pedang muda meninggal karena keluarga Luo kita. Bagaimana keluarga Luo kita dapat memikul tanggung jawab? Prajurit bernama Chen Kui tertawa liar. Dia berdiri dan berkata, hahaha,
Apa yang bisa terjadi pada Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian? Dia dipukuli hingga jatuh ke tanah dengan metode rahasia jiwa bela diri saya dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Bab 1676 Bunuh Chen Kui. Ribuan cahaya dan bayangan berwarna darah menyerang Lin Bai seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Tiba-tiba, suara keras yang memekakkan telinga segera menyebar ke seluruh ruangan. Ruangan itu bergejolak, dan asap serta debu mengepul ke langit. Prajurit keluarga Luo tampak ngeri. Luo Tianxuan bahkan lebih ketakutan lagi. Jika seorang ahli pedang muda meninggal karena keluarga Luo, maka keluarga Luo harus dicopot oleh Sekte Pedang Tongtian. Hahaha, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian tidak lebih dari itu. Prajurit bernama Chen Kui tertawa liar. Luo Tianxuan bahkan ingin menyerah dalam bersaing memperebutkan buah suci surgawi dengan pangeran ketiga, dan berbalik untuk melihat apakah Lin Bai masih hidup atau mati. Tuan Shaojian, Luo Tianxuan berteriak dengan penuh semangat. Haha, teknik rahasia jiwa bela dirimu cukup bagus, maka kamu juga bisa mengambil teknik rahasia jiwa bela diriku. Tiba-tiba pada saat ini, di mana ribuan bayangan darah meledak, petir hijau keluar. Luo Tianxuan berhenti, terpana oleh kepulan asap. Klik, klik, klik. Garis guntur biru terus keluar, tiba-tiba mengeluarkan asap dan debu, dan seorang pemuda utuh memandang Chen Kui sambil mencibir. Ini, Chen Kui memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata dengan ngeri, bagaimana ini mungkin, metode rahasia jiwa bela diriku bahkan tidak melukai bulumu. Chen Kui sangat terkejut. Jiwa bela dirinya rahasianya metodenya sangat kuat. Bahkan seorang pejuang di alam yang Shen tingkat 6 tidak akan berani menerimanya dengan mudah, apalagi Lin Bai. Sekarang Lin Bai dengan mudah mengambil alih, Chen Kui tampak terkejut. Lin Bai menatap Chen Kui dan mencibir, semangat bela diri. Istana Yama, wosh wosh. Embusan angin tiba-tiba bertiup di langit dan bumi, dan kabut hitam tak berujung mengembun dan berubah menjadi awan di atas kepala Lin Bai. Dalam Aula Shen Luo, Lin Bai melompat dan mendarat di Aula Yama. Itu adalah roh bela diri tingkat kaisar dari putra suci Sekte Luotian, Aula Yama. Kata Chen Kui dengan ngeri. Lin Bai sedang duduk tinggi di Aula Yama, menatap dingin ke arah Chen Kui. Dia membuka sebuah buku di depannya, dan kata Chen Kui muncul di atasnya. Lin Bai segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan Chen Kui dari kehidupan dan buku kematian. Chen Kui, hapus dia dari daftar hidup dan mati. Saat kekuatan spiritual Lin Bai berubah menjadi pena, mata ketakutan Chen Kui tiba-tiba berubah. Saat dia melangkah mundur, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan lalu 7 lubangnya mulai mengalir. Berdarah. Semua hantu dan dewa mendengarkan perintah dan menahan orang ini. Dia akan dikirim ke neraka tingkat 18. Lin Bai menunjuk lagi, dan ribuan hantu jahat terbang keluar dari Aula Yama dan menyerang Chen Kui. Tidak, Chen Kui berteriak dan buru-buru berbalik dan keluar. Gelombang kekuatan spiritual meledak dari tangannya, terus-menerus menghancurkan roh jahat yang menyerang. Namun, ada begitu banyak hantu jahat sehingga Chen Kui tidak dapat bertarung dengan keempat tinjunya. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh hantu-hantu jahat itu. Gelombang jeritan melengking keluar dari mulut Chen Kui, dan hantu-hantu jahat itu merobek-robek potongan-potongan itu. Daging dan darah di tubuh Chen Kui terbuka. Pada saat ini, Lin Bai melangkah keluar dari Aula Yama dan menebaskan pedang iblis ke udara, satu pukulan horizontal. Cahaya pedang tajam menghantam Chen Kui seperti menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Sepanjang jalan, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan pedang menghantam Chen Kui, langsung memotong Chen Kui menjadi 2. Chen Kui meninggal secara fisik, dan jiwanya diseret ke aula neraka oleh hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang tanpa jejak. Luo Tianxuan merasa ngeri saat melihat adegan ini. Tadi, Chen Kui menekan Lin Bai dan memukulinya, namun sesaat kemudian, Chen Kui langsung dibunuh oleh Lin Bai. Chen Kui, pecundang ini, bahkan tidak bisa membunuh seorang prajurit di alam yang Shen tingkat pertama, kata pangeran ketiga dengan marah. Setelah Lin Bai membunuh Chen Kui, dia mengalihkan pandangannya dan menatap pangeran ketiga, dia kembali ke aula neraka lagi, duduk di kursi kerangka, dan membuka buku kehidupan dan kematian lagi. 3 kata muncul di buku kehidupan dan kematian, Zhang Qian. Zhang Qian, ini adalah nama asli pangeran ketiga. Zhang Qian, dihapus dari daftar hidup dan mati. Lin Bai melakukan pukulan lagi, dan Zhang Qian dikeluarkan dari daftar hidup dan mati. Puff! Saat nama Zhang Qian tergores dari lembar hidup dan mati, tubuh gemuk pangeran ketiga bergetar terus-menerus, dan dia melangkah mundur seperti disambar petir. Setelah seteguk darah muncrat, sejumlah besar darah mengalir keluar dari 7 lubang. Darah. Dalam sekejap, pangeran ketiga terluka parah. Lin Bai berjalan keluar dari istana Yama di sini dan berkata dengan suara dingin, Senior Luo Tianxuan, biarkan aku berurusan dengan pangeran ketiga.
Petiklah buah sucinya. Luo Tianxuan melihat Lin Bai mengambil tindakan dan langsung memukul pangeran ketiga karena ngeri. Dia mendengar suara Lin Bai dan berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan mengganggu Tuan Shaojian. Luo Tianxuan berbalik dan buru-buru terbang menuju buah suci surgawi. Konsep hujan lebat. Teknik pedang pemakan matahari. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan menggerakkan pedang iblis. Ribuan bayangan pedang menyerang pangeran ketiga seperti badai dahsyat. Ujung pedang itu sangat kejam dan mematikan. Namun, pangeran ketiga juga berada di alam yang sen tingkat kelima. Bahkan jika Lin Bai membuat istana Yama merusak jiwa pangeran ketiga sekarang, tidak mudah untuk membunuhnya dengan mudah sekarang. Ilmu pedang yang menelan matahari terbang dan membunuh pangeran ketiga di depannya. Tubuh gemuk pangeran ketiga bergetar, dan kekuatan menakutkan memenuhi udara. Dia meninju, menghancurkan semua bayangan pedang Lin Bai di langit. Satu horizontal dan satu vertikal. Mata Lin Bai berubah dan ekspresinya menjadi dingin. Kekuatan teknik pedang satu kata meledak lagi. Kedua pedang itu menebas bersamaan, menghancurkan semua pertahanan tubuh pangeran ketiga, dan bahkan membuat pangeran ketiga terbang menjauh, muntah darah dan terlihat sedih. Menderita kematian, Lin Bai bergegas keluar lagi. Pangeran ketiga berseru, Dongfang Bai Shaojianzun, jangan bunuh saya. Saya adalah anggota keluarga kerajaan dinasti Beiyang. Jika Anda membunuh saya, bahkan jika Anda adalah Shaojianzun dari Sekte Pedang Tongtian, Anda tidak akan menjadi bisa melarikan diri. Lin Bai sambil mencibir, pedang itu tidak berhenti sama sekali dan terus menekan ke arah pangeran ketiga. Mata pangeran ketiga panik. Dia telah melihat bahwa Lin Bai tidak berniat untuk berhenti, dan segera meraung, Penatua Xuan Huo, selamatkan aku. Penatua Xuan Huo, jika aku mati, langit di tas penyimpananku akan hilang. Buah suci juga akan menjadi milik keluarga Luo, dan akan sulit bagi Sekte Hati Terbakar Anda untuk mendapatkan buah suci surgawi dalam jumlah besar dari keluarga kerajaan saya. Pangeran ketiga berteriak dengan tergesa-gesa. Ada semacam kesepakatan antara keluarga kerajaan dinasti Beiyang dan Sekte Hati Terbakar. Keluarga kerajaan dan Sekte Hati Terbakar menjarah buah suci surgawi bersama-sama. Setelah masalah diselesaikan, keluarga kerajaan dan Sekte Hati Terbakar datang untuk membagi buah suci surgawi. Oleh karena itu, jika pangeran ketiga mati di tangan Lin Bai, maka buah suci surgawi di antara pangeran ketiga pasti akan jatuh ke tangan Lin Bai, dan Sekte Hati Terbakar pasti akan menderita banyak kerugian saat itu. Berhenti. Pada saat ini, suara menderu datang, dan pada saat yang sama, kekuatan api yang mengerikan meledak, mengenai punggung Lin Bai. Tentu saja Lin Bai tahu siapa orang yang melakukan tindakan itu. Tapi Lin Bai tidak berhenti, Aoki Divine Thunder berkumpul dan melindungi punggungnya, dan Lin Bai dengan tegas menembus tenggorokan pangeran ketiga dengan pedang, membunuh pangeran ketiga di bawah pedang. Pangeran ketiga menatap Lin Bai dengan kaget, memiringkan kepalanya, dan langsung jatuh dari udara. Lin Bai mengulurkan tangannya dan mengambil tas penyimpanan pangeran ketiga, membukanya dan meliriknya. Benar saja, ada lebih dari 300 buah suci surgawi di dalamnya. Bab 1677 Teknik Pembakaran. Pedang Ilahi Fusi. Setelah Lin Bai membunuh pangeran ketiga, kekuatan api yang mengerikan menghantam punggung Lin Bai, tetapi benar-benar tertipu oleh Aoki Divine Thunder, dan tidak melukai Lin Bai sama sekali. Lin Bai mengambil tas penyimpanan pangeran ketiga dan melihat ke belakang, dia kebetulan melihat seorang pria botak berjubah merah menyala tidak jauh dari sana, menatap Lin Bai dengan dingin. Pria botak ini adalah Penatua Xuan Huo dari Sekte Hati Terbakar, dan dia adalah salah satu dari 5 orang yang mengepung dan menindas Lin Bai di dinasti Chu Selatan. Penatua Xuan Huo, kita bertemu lagi. Lin Bai tersenyum dingin pada Penatua Xuan Huo sambil menyimpan tas penyimpanan pangeran ketiga. Penatua Xuan Huo berkata dengan dingin, Dongfang Bai, aku tidak menyangka hidupmu akan begitu hebat. Bahkan jika hatimu hancur, kamu masih bisa bertahan. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan tas penyimpanan pangeran ketiga. Hari ini aku bisa membiarkanmu kamu mati dengan cepat, jika tidak, aku akan menggunakan api yang berkobar untuk membakarmu sampai tidak ada sisa yang tersisa. Penatua Xuan Huo mengangkat satu tangan, dan bola api yang mengerikan melayang di tangannya. Lin Bai terkekeh dan berkata, tas penyimpanannya ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ambil. Mata Penatua Xuan Huo menjadi dingin, dan api di sekujur tubuhnya menyala. Dia menatap Lin Bai dan mengertakkan giginya dan berkata, mencari kematian. Teknik pembakaran. Long Yang. Penatua Xuan Huo mendengus dingin, dan keterampilan rahasia penekan sekte-sekte hati terbakar segera digunakan. Kekuatan api tak berujung melonjak keluar dari dirinya dan berubah menjadi terik matahari yang sangat besar di dalam dirinya. Di udara, di bawah terik matahari, samar-samar naga dewa terlihat berputar-putar dan mengaum. Saat dia menatap Lin Bai, raungan menderu muncul dari mata naga itu. Kejutkan dan bunuh. Penatua Xuan Huo meraung dengan marah.
Pada saat ini, bola api yang berkobar menghantam Lin Bai. Sepanjang jalan, kekuatan api yang mengerikan membakar pohon suci Beiyang ke dalam kegelapan. Lin Bai menggerakkan pedangnya ke depan dan menebas ke depan. Ilmu pedang Tian-Tian. Sepotong api merah dan oranye muncul lagi dari tubuh Lin Bai. Satu horizontal dan satu vertikal. Kekuatan formula pedang satu kata meledak lagi, menebas ke arah terik matahari. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga terdengar. Penatua Xuan Huo berkata dengan dingin, Dong Fang Bai, aku gagal membunuhmu di dinasti Chu Selatan hari itu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahku hari ini. Lalu aku akan membiarkanmu mati lagi hari ini. Bakar Jue. Rong. Pedang ilahi. Mata Penatua Xuan Huo menjadi dingin, dan dia mengambil langkah maju. Kekuatan api berubah menjadi pedang vulkan di antara tangannya, dan dia menebas Lin Bai dengan ganas. Ekspresi Lin Bai memadat, dan dia menggunakan Aoki Divine Thunder untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Bang! Pedang itu menebas dan membuat Lin Bai terbang lebih dari 1000 meter, dan kekuatan api yang mengerikan membakar dada Lin Bai menjadi hitam pekat. Guntur ilahi Aoki gagal memblokir pedang Penatua Xuan Huo. Seorang prajurit di alam Yang Shen tingkat 6 benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Ekspresi Lin Bai memadat sejenak, lalu dia menatap Penatua Xuan Huo dengan senyum menghina di bibirnya. Setelah itu, Lin Bai perlahan menyingkirkan pedang iblis itu. Ketika Penatua Xuan Huo melihat Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu, dia segera terkekeh dan berkata, apa? Menyarungkan pedang itu. Apakah kamu ingin mengaku kalah? Dong Fang Bai, kamu pintar, kamu mengaku kalah sekarang, berlututlah dan mohon ampun, serahkan tas penyimpanan pangeran ketiga, aku bisa memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Penatua Xuan Huo berkata dengan dingin. Lin Bai tersenyum dan berkata, inilah yang ingin saya katakan kepada Anda, Penatua Xuan Huo, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bunuh diri sekarang. Jika Anda tidak mau bunuh diri dan bersikeras membiarkan saya mengambil tindakan. Aku berjanji akan meninggalkanmu tanpa tulang hidup. Lin Bai berkata dengan dingin. Hahaha, konyol. Ketika Penatua Xuan Huo mendengar ini, dia tertawa liar dan matanya menjadi dingin, Dong Fang Bai, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, kamu bisa menjadi pelanggar hukum. Kamu berada di alam dewa yang tingkat pertama. Bagaimana bisa seorang pejuang sepertiku bertarung denganku? Saya adalah salah satu dari 4 tetua Sekte Hati Terbakar, orang kuat di alam dewa yang tingkat ke-6, dan sosok tingkat penguasa di negeri Lingnan ini. Apa yang mampu kamu lakukan, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini? Kata Penatua Xuan Huo sambil mencibir. Kalau begitu sepertinya kamu tidak mau bunuh diri. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin, ya, sepertinya aku masih harus melakukannya sendiri. Lin Bai menyeringai. Dan nafas liar memenuhi udara dari mulut Lin Bai. Tubuh keluar. Dalam sekejap, otot dan tulang Lin Bai berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh Lin Bai berangsur-angsur menjadi lebih tinggi dan tubuhnya menjadi lebih besar. Ini. Penatua Xuan Huo memandang ke depannya dengan tercengang. Lin Bai berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki dan menatap dingin ke arah Penatua Xuan Huo. Aku berkata, jika kamu membiarkan aku mengambil tindakan, aku akan membiarkanmu mati tanpa tubuh. 7 penyerbuan di lautan darah. Lin Bai meraung, dan dunia bergetar hebat, dan kekuatan yang mudah tersinggung dan gelisah datang. Dari langit, tiba-tiba jatuh, dan keluarlah jejak kaki berdarah. 7 langkah di lautan darah, Lin Bai mengambil 7 langkah berturut-turut, dan kekuatannya meledak. Pada saat ini, Lin Bai mengangkat satu kaki dan memukul keras ke arah Penatua Xuan Huo. Telapak kaki ini kebetulan menyatu dengan jejak kaki berdarah dari 7 langkah laut darah, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Benar saja, 7 langkah laut darah adalah yang paling cocok untuk dilakukan oleh Dewa Raksasa. Lin Bai sangat gembira. Lin Bai menurunkan kakinya dan menginjak kepala Penatua Xuan Huo dengan keras. Kekuatan mengerikan menghancurkan kekosongan lapis demi lapis dan jatuh. Tidak. Penatua Xuan Huo berteriak dengan sedih, dan buru-buru menggunakan tubuh dan keterampilan seni bela dirinya untuk melarikan diri dari kaki ini, tetapi baru kemudian dia menyadari bahwa kaki ini seperti menutupi langit dan bumi, dan tidak mungkin dia bisa mendapatkan keluar. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Penatua Xuan Huo melotot tajam, mengertakkan gigi dan meraung, bakar Jue. Long Yang. Matahari yang terik mengembun lagi. Tepat pada saat ini, Dewa Raksasa Lin Bai turun dan tiba-tiba menghancurkan terik matahari. Pada saat yang sama, Penatua Xuan Huo memuntahkan seteguk darah, mengambil napas dalam-dalam dan terbang mundur sejauh lebih dari 1000 meter. Dia penuh ketakutan di dalam hatinya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Keterampilan macam apa itu? Ini yang bisa membuatnya berubah menjadi 100 kaki, tidak peduli apapun kekuatan dan pertahanannya sangat menakjubkan.
Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata Lin Bai menjadi dingin, mata bulatnya melebar dengan marah, dia menggambar busur dan tinjunya, dan meninju ke depan dengan kekuatan bintang yang hancur, ledakan sonik dilenyapkan dan mengenai Penatua Xuanhuo. Bakar Jue. Penatua Xuanhuo tidak punya pilihan selain menggunakan Bakar Jue untuk melawan. Gemuruh. Pukulan Dewa Raksasa Lin Bai mengenai perisai api besar yang dipadatkan oleh teknik pembakaran Penatua Xuanhuo, langsung menghancurkan perisai api, dan kemudian meninju Penatua Xuanhuo, meninggalkan sepotong daging dan darah. Itu meledak dari tubuh Penatua Xuanhuo. Penatua Xuanhuo bahkan lebih malu, muntah darah, dan setengah dari daging dan darah di tubuhnya hancur oleh pukulan Lin Bai sekarang. Ah! Raungan melengking keluar dari mulut Penatua Xuanhuo. Pada saat ini, murid Sekte Hati Terbakar lainnya bergegas ke sini. Mereka pertama-tama ditakuti oleh raksasa setinggi 100 kaki itu, dan kemudian melihat ke arah Penatua Xuanhuo dan bertanya, Penatua Xuanhuo, apakah kamu baik-baik saja? Penatua Xuanhuo berkata dengan dingin. Kamu baru saja datang pada waktunya, bunuh dia. Bunuh dia. Bab 1678 Bunuh Penatua Xuanhuo. Berkumpul dan potong dia menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Penatua Xuanhuo menatap prajurit Sekte Hati Terbakar yang berani datang dan berkata dengan tegas. Masing-masing prajurit Sekte Hati Terbakar ini berada di alam Yangshen tingkat kelima. Mereka sangat kuat, setara dengan tingkat kultivasi di tingkat Penatua Feng Yue dari Sekte Pedang Tongtian. Setelah mereka mendengar auman Penatua Xuanhuo, mereka tampak terkejut dan mengambil tindakan satu demi satu. Bakar Jue, Bakar Jue, Bakar Jue. Nafas di tubuh 9 prajurit Sekte Hati Terbakar ini bergetar, dan keterampilan penekan Sekte-Sekte Hati Terbakar dilepaskan, dan mereka bergegas menuju Lin Bai. Mencari kematian. Lin Bai melotot tajam, mengangkat tangannya dan meninjunya. Tinju menakutkan jatuh, mengenai pria kuat di alam Yangshen tingkat kelima. Dia mengubah pria itu menjadi bola kabut darah dan menghilang di udara. Kemudian, Lin Bai mengusir dan membunuh prajurit lain di alam Yangshen tingkat kelima dari Sekte Hati Terbakar. Penatua Xuanhuo tercengang saat melihat pemandangan ini alam Yangshen tingkat kelima dari Sekte Hati Terbakar seperti semut di depannya, dan dia dihancurkan seketika dengan mengangkat tangannya. Ah! Penatua Xuanhuo, tolong aku. Setengah dari 9 orang kuat dari Sekte Hati Terbakar meninggal dalam sekejap mata, dan kemudian mereka meminta bantuan dari Penatua Xuanhuo. Mata Penatua Xuanhuo menjadi dingin, dia memandang para prajurit dari dinasti Beiyang, dan berkata dengan dingin, Pangeran ketiga Anda dari dinasti Beiyang sudah mati, tidakkah Anda ingin membalas dendam? Anda dan saya, Sekte Hati yang Terbakar, ambil tindakan bersama. Bunuh orang ini, dan saya berjanji bahwa setelah meninggalkan tempat ini, saya pasti akan memberi Anda lebih banyak buah suci surgawi. Penatua Xuanhuo berkata dengan dingin. Markis tentara darah giok yang mengikuti pangeran ketiga tampak kental dan ragu-ragu, tetapi ketika mereka mendengar Penatua Xuanhuo mengatakan bahwa mereka akan diberi lebih banyak buah suci surgawi, mereka masih tergerak. Penatua Xuanhuo, apakah kata-kata ini diperhitungkan? Markis tentara darah giok bertanya dengan dingin. Ketika saya berbicara, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, kata Penatua Xuanhuo dengan dingin. Oke, Markis tentara darah giok berteriak keras, dan segera menyerang Lin Bai. Saat Markis tentara darah giok mengambil tindakan, orang kuat lainnya yang mengikuti pangeran ketiga memisahkan diri dari prajurit keluarga Luo dan bergegas menuju Dewa Raksasa Lin Bai. Saudara Qian Tiaokuan, mereka semua menuju ke arah Dongfang Bai Sao Jiansun. Para prajurit dari keluarga Luo berkumpul bersama pada saat ini, melihat pemandangan di depan mereka dalam keheningan yang tercengang. Qian Tiaokuan memandangi raksasa setinggi 100 kaki di depannya dan tidak bisa berkata-kata, dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan membunuh sebanyak kamu datang hari ini. Lin Bai melihat para prajurit dari Sekte Hati Terbakar dan para prajurit dari dinasti Beiyang datang untuk membunuh mereka satu demi satu. Matanya dingin dan dia meninju dengan marah. Gemuruh. Tinju itu mengguncang kehampaan dan menghancurkan bumi. Dengan satu pukulan, 3 orang kuat di alam Yangshen tingkat kelima mati di bawah tangan Lin Bai. Dan Lin Bai mengangkat tinjunya lagi, lalu mendarat dengan keras, membunuh orang kuat lainnya di alam Yangshen tingkat kelima. Dalam sekejap mata, semua orang kuat di alam Yangshen tingkat kelima yang bergegas menuju Lin Bai, pada dasarnya semuanya mati di tangan Lin Bai, termasuk penguasa tentara darah giok. Bagaimana ini mungkin? Penatua Xuanhuo menatap pemandangan di depannya dengan kaget, sulit dipercaya. Setelah Lin Bai membunuh pembangkit tenaga listrik alam Yangshen lainnya, dia berjalan menuju Penatua Xuanhuo selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin, Penatua Xuanhuo, saya berkata, ketika saya mengambil tindakan, saya akan membiarkan Anda mati tanpa tubuh yang utuh. Lin Bai mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Penatua Xuanhuo. Di atas kepalan tangannya,
Itu seperti pedang tajam yang menusuk para dewa, menghancurkan kehampaan, mengguncang dunia, dan jatuh dengan ganas ke arah Penatua Xuanhuo. Dong Fangbai, dengarkan aku. Penatua Xuanhuo berkata dengan tergesa-gesa, aku akan memberimu semua buah suci surgawi. Semuanya, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Penatua Xuanhuo menatapnya. Ada ekspresi ketakutan di antara mereka, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Setelah aku membunuhmu, ini tentu saja akan menjadi milikku. Lin Bai menutup telinga dan meninju. Gemuruh keras menyebar. Setelah pukulan Lin Bai jatuh, para tetua Xuanhuo di alam Yang Shen tingkat 6 dan 4 tetua dari Sekte Hati Terbakar meledak menjadi bola kabut darah di bawah pukulan Dewa Raksasa Lin Bai, dan bahkan pil dan jiwa ilahi adalah itu hancur seketika. Penatua Xuanhuo sudah mati. Tubuh Dewa Raksasa Lin Bai yang berukuran 100 meter berangsur-angsur menyusut dan kembali ke ukuran aslinya. Dengan gerakan tangannya, dia mengambil tas penyimpanan Penatua Xuanhuo, membukanya dan meliriknya, dan menemukan bahwa memang ada banyak orang suci surgawi. Buah-buahan di dalamnya. Tuan Dongfang Bai Shaojian, Qian Tiaoquan dan yang lainnya datang saat ini, memandang Lin Bai dengan ngeri dan kagum. Hingga bertahun-tahun kemudian, Qian Tiaoquan dan yang lainnya tidak dapat melupakan pemandangan yang terjadi di pohon suci Bei yang hari ini, raksasa tak terkalahkan dengan tubuh setinggi 100 kaki itu begitu kuat. Lin Bai tersenyum tipis, wajahnya sedikit pucat. Saat ini, Luo Tianxuan kembali ke tempat ini setelah memetik lebih dari 50 buah suci surgawi. Lin Bai memberi Luo Tianxuan semua buah suci surgawi di tas penyimpanan Pangeran Ketiga dan Penatua Xuanhuo, dan berkata, ini adalah buah suci surgawi dari Pangeran Ketiga dan Penatua Xuanhuo. Serahkan semuanya kepada keluarga Luo Anda untuk diamankan. Aku urusan datang ke sini sudah diselesaikan. Lin Bai sedikit mengangguk. Luo Tianxuan dengan hormat memberi hormat pada Lin Bai dengan tangan terkepal, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, Luo Tianxuan dan yang lainnya terus mencari buah suci surgawi lainnya yang hilang di pohon suci Beiyang, dan para pejuang dari 3 keluarga besar lainnya mendengar bahwa Dongfang Bai sendirian membunuh para pejuang dari dinasti Beiyang dan Sekte Hati Terbakar. Setelah dihancurkan, saya tidak berani memprovokasi keluarga Luo lagi. 3 jam kemudian, Luo Tianxuan mencari di pohon suci Beiyang berulang kali, tetapi tidak ada buah suci surgawi lainnya yang ditemukan. Teman-teman terkasih, saya telah memperoleh banyak hal kali ini. Dongfang Bai Shaojian Zun membunuh orang-orang kuat dari Sekte Hati Terbakar dan dinasti Beiyang, dan memperoleh hampir 700 buah suci surgawi dari mereka. Saya menemukan 3 di antaranya di sini. Selengkapnya dari 100. Totalnya lebih dari 1000. Terima kasih atas usaha Anda. Setelah pergi dari sini, keluarga Luo kami akan membagikan buah suci surgawi kepada semua orang seperti yang telah disepakati sebelumnya. Tuan Dongfang Bai Shaojian, saya, Luo keluarga, menjalin hubungan denganmu. Kami sepakat bahwa kami akan mendapatkan setengah dari buah suci surgawi. Kata Luo Tianxuan dengan tenang. Lin Bai sedikit mengangguk. Sekarang Qian Tiaoquan dan yang lainnya mendengar bahwa Lin Bai dan Lin Bai setara dengan buah suci surgawi, mereka tidak keberatan sama sekali. Bagaimanapun, di pohon suci Beiyang, Lin Bai hampir sendirian, raja kekuasaan Kuanglan. Kalau begitu, tidak ada lagi buah suci surgawi di sini, jadi ayo keluar, kata Luo Tianxuan gembira dengan wajah memerah. Oke. Orang lain juga merespons dengan penuh semangat. Bagaimanapun, perjalanan ini membuahkan hasil, dan mereka bisa mendapatkan lebih banyak dari 1000 buah suci surgawi. Para prajurit keluarga Luo meninggalkan pohon suci Beiyang dan kembali keluar lingkaran sihir. 3 keluarga besar lainnya telah kembali keluar lingkaran sihir sebelum keluarga Luo. Ketika Luo Tianxuan, Lin Bai dan yang lainnya keluar dari lingkaran sihir. Luo Xuan buru-buru melangkah maju dan bertanya, Paman Ketiga, Kakak senior Dongfang, bagaimana panennya? Wajah Luo Tianxuan memerah dan dia tidak bisa berhenti tertawa. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, ini sedikit keuntungan. Ketika Luo Xuan melihat senyuman di wajah Luo Tianxuan dan Lin Bai, dia tiba-tiba berpikir bahwa keluarga Luo mungkin mendapatkan keuntungan paling banyak kali ini. Luo Xuan kemudian berkata, kalau begitu ayo kita kembali ke rumah Luo secepatnya, kalau tidak semuanya akan berubah nanti. Luo Tianxuan juga berkata, ya, ayo kita kembali ke rumah Luo dulu dan membicarakannya. Ayo pergi. Segera, Luo Tianxuan mengabaikan 3 lainnya. Keluarga besar membawa Lin Bai dan yang lainnya langsung ke perahu roh dan meninggalkan pohon suci Beiyang. Bab 1679 menerobos alam Yang Shen tingkat kedua. 3 hari kemudian, Lin Bai kembali ke Luo Jiacheng. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang apa yang terjadi di pohon suci Beiyang juga tersebar. Lin Bai menimbulkan keributan ketika dia membunuh pangeran ketiga dari dinasti Beiyang dan tetua Xuanhuo dari Sekte Hati Terbakar. Meskipun dinasti Beiyang sangat marah,
mereka tidak berani berbicara, lagi pula, begitu Dongfang Bai disentuh, Sekte Pedang Tongtian pasti tidak akan melepaskannya. Tapi Sekte Hati Terbakar berbeda. Kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan 3 tetua lainnya bergiliran pergi ke Sekte Pedang Tongtian untuk mencari keadilan dari Dongfang Bai. Di kota Luojia, Lin Bai beristirahat sejenak. Pada hari ini, Luo Tianyu dan Luo Xuan datang ke kediaman Lin Bai. Luo Tianyu mengepalkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih Dongfang Bai Sao Jian Zun atas usaha Anda, jika tidak, keluarga Luo kami mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak buah suci surgawi." Keluarga Luo menerima buah suci surgawi kali ini, yang mana adalah apa yang diperoleh keluarga Luo dalam beberapa tahun terakhir. Buah suci surgawi yang pernah ada. Di masa lalu, keluarga Luo hanya bisa mendapatkan paling banyak 200 atau 300 pil, itu sudah banyak. Tapi kali ini, keluarga Luo secara langsung menerima lebih dari 1000 buah suci surgawi, yang membuat Luo Tianyu sangat gembira. Tuan Dongfang Bai Sao Jian, menurut apa yang saya katakan sebelumnya, keluarga Luo akan berbagi buah suci surgawi secara setara dengan Anda. Kali ini, total 1060 buah suci surgawi diperoleh. Ini adalah 530 buah suci surgawi. Tolong terimalah. Luo Tianyu mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Tuan Luo, sama-sama. Lin Bai tersenyum lembut, mengambil tas penyimpanan, membukanya dan melihat bahwa selain 530 buah suci surgawi, ada 100 juta batu spiritual di dalamnya. Lin Bai tersenyum tipis saat melihat 100 juta batu roh ini seharusnya menjadi niat Luo Tianyu. Luo Tianyu melanjutkan, Tuan Pedang Muda, buah suci surgawi dapat ditelan secara langsung, atau dapat digunakan untuk memurnikan ramuan yang khusus ditujukan untuk prajurit di alam Yangshen. Anda juga dapat. Luo Tianyu menjelaskan kepada Lin Bai secara detail ada banyak kegunaan luar biasa dari buah Tiansheng. Setelah Lin Bai mendengarnya, dia juga belajar banyak tentang buah suci surgawi. Lin Bai berkata, kalau begitu, Tuan Luo, saya punya saran. Saya ingin tahu apakah Tuan Luo menyetujuinya. Luo Tianyu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Pedang Muda, tidak masalah, selama kita keluarga Luo bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak. Lin Bai terkekeh dan berkata, seperti ini. Saya memiliki 530 buah suci surgawi di sini. Saya mengeluarkan 230 buah dan meminta keluarga Luo untuk mengolahnya menjadi ramuan untuk saya. Dan saya hanya mengambil 300 buah suci surgawi. Setelah memurnikan ramuan itu, berikan langsung kepada saudara muda Luo Xuan, dan minta dia untuk membawanya kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan memberikannya kepada 72 penggarap pedang dari Gunung Xiandong. Bagaimana? Lin Bai berkata sambil terkekeh. Luo Tianyu tersenyum dan berkata, karena Tuan Muda Pedang dapat mempercayai keluarga Luo saya, bagaimana mungkin kami, keluarga Luo, memiliki alasan untuk mengelak. Yakinlah, Tuan Pedang Sao, keluarga Luo kami telah menyempurnakan ramuan selama bertahun-tahun, dan kami pasti akan membuat buah suci surgawi ini bekerja. Ini sangat efektif. Lin Bai mengeluarkan 230 buah suci surgawi, menyerahkannya kepada Luo Xuan, dan berkata, lalu ada keluarga Lauro. Sejak banyak hal telah terjadi di sini, aku akan pergi. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Luo Xuan berkata, Saudara Dongfang, apakah Anda ingin mengetahui Sekte Pedang Tongtian? Saya mendengar bahwa kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan 3 tetua lainnya sedang menunggu Anda kembali di Sekte Pedang Tongtian. Sekte Hati Terbakar dan ketiga tetua bergabung untuk bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai juga mengetahui hal ini. Gui Jing secara khusus mengirim pesan kepada Lin Bai, meminta Lin Bai untuk tidak kembali ke Sekte Pedang Tongtian dalam waktu singkat. Sekte Hati Terbakar sudah cukup menderita dari Lin Bai tahun ini. Di alam rahasia 10.000 bintang, sejumlah besar orang kuat di alam Yangshen jatuh, dan bahkan prajurit tingkat putra suci yang Changdong pun jatuh, yang membuat Sekte Hati Terbakar merasa marah. Pada saat ini, Lin Bai membunuh penatua Xuan Huo di antara 4 tetua, surga dan bumi Xuan Huang, dari Sekte Hati Terbakar. Hal ini menyebabkan kemarahan Sekte Hati Terbakar meledak. Pemimpin tertinggi dari Sekte Hati Terbakar langsung pergi ke Pedang Tongtian Sekte. Mintalah penjelasan dari Master Pedang. Namun, Master Pedang menyatakan bahwa Dongfang Bai belum kembali dan masalahnya tidak diketahui, jadi dia tidak dapat mengambil keputusan. Karena pemimpin Sekte Hati Terbakar telah pergi ke Sekte Pedang Tongtian, bagaimana dia bisa pergi dengan mudah? Dia berkata terus terang, saya akan menunggu di sini sampai Dongfang Bai kembali. Jadi, kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan 3 tetua lainnya sedang menunggu Lin Bai di Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Luo Xuan bertanya dengan heran, saudara senior Dongfang, jika Anda tidak kembali ke Sekte Pedang Tongtian, kemana Anda akan pergi? Lin Bai terkekeh dan berkata, Dinasti Zhao.
Luo Xuan bertanya dengan bingung, mengapa kamu pergi ke dinasti Zhao? Pada saat ini, Ni Xiong terkekeh dan berkata, adik laki-laki Luo Xuan, kamu tidak tahu sesuatu. Kami menerima pesan dari Li Feng tadi malam. Yan Lin, yang berbicara tentang Luo Tianzong, saat ini berada di kota Tianxiao pada dinasti Zhao. Oh, begitu. Luo Xuan mengangguk menyadari, kalau begitu aku akan pergi bersamamu, saudara Dongfang. Lin Bai berkata, kamu sulit untuk pulang sekali dan tinggal selama beberapa hari. Di dinasti Zhao, saya bisa pergi bersama Ni Xiong dan Li Chou. Selain itu, setelah buah Tiansheng dimurnikan menjadi pil, kamu dapat segera mengirimkannya ke 72 pedang Gunung Xiandong. Tangan Xiu, apakah kamu mengerti? Kata Lin Bai. Dimengerti, saudara Dongfang, harap berhati-hati, Luo Xuan mengingatkan. Lin Bai mengangguk sedikit, membawa Ni Xiong dan Li Chou ke perahu roh, dan langsung menuju dinasti Zhao. Setengah bulan kemudian, Lin Bai, Ni Xiong dan lainnya memasuki dinasti Zhao. Ngomong-ngomong, aku masih punya musuh di dinasti Zhao, tapi sepertinya dia sudah tidak ada lagi di dinasti Zhao. Aku tidak tahu apakah dia sudah kembali. Ketika Lin Bai datang ke dinasti Zhao, yang pertama hal yang dia pikirkan adalah Zhao Hansheng. Zhao Hansheng adalah salah satu dari 6 monster Lingnan. Namun, berita yang ditemukan Su Xianmei sebelumnya adalah bahwa sejak Zhao Hansheng kembali dari Lingdong Miracle Ridge, dia pergi ke dinasti Han Utara untuk berlatih dalam pengasingan dan tidak pernah kembali ke dinasti Zhao. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali kali ini. Lupakan, ayo pergi ke kota Tianxiao dulu. Lin Bai menggelengkan kepalanya, melihat lebih dalam ke arah ibu kota kekaisaran dinasti Zhao, menarik kembali pikirannya, dan menuju kota Tianxiao. Kota Tianxiao terletak di barat daya dinasti Zhao, merupakan persimpangan antara perbatasan selatan dan barat dinasti Zhao, dan juga dapat dianggap sebagai kota utama di dinasti Zhao. 5 hari kemudian, Ni Xiong datang ke pintu Lin Bai dan berteriak, saudara Dongfang, kota Tianxiao telah tiba. Pada saat ini, Lin Bai sedang duduk bersila di dalam ruangan, dengan cahaya hitam memenuhi tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata Ni Xiong, Lin Bai membuka matanya, cahaya hitam di matanya meredup, dan dia berkata dengan lembut, apakah kita sudah sampai? Tepat pada waktunya, 300 buah suci surgawi ditelan, dan tingkat kultivasi saya juga menembus ke tingkat kedua dari alam dewa. Alam dewa yang. Lin Bai berdiri, seluruh tubuhnya dengan kaget, gelombang kultivasi di alam dewa yang tingkat kedua menyebar. Meskipun jiwa pedang penelan dapat menelan benda spiritual dan darah iblis dari langit dan bumi untuk berlatih, setiap kali kamu menerobos alam, jumlah benda spiritual dan darah iblis yang dibutuhkan sangatlah keterlaluan. Bagaimana kalau mengambil 300 surgawi ini buah suci? Akan memurnikan ramuan memungkinkan Ni Xiong, Li Chou dan yang lainnya menerobos ke alam yang Shen tingkat keempat atau bahkan kelima. Dan aku hanya menerobos satu alam. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan kemudian saat kultivasinya meningkat dan wilayahnya menjadi semakin tinggi, Lin Bai merasa bahwa melahap jiwa pedang itu seperti jurang maut. Dia membutuhkan banyak darah iblis dan benda spiritual dari langit dan bumi untuk menerobos sebuah dunia. Mungkin inilah kerugian dari melahap jiwa pedang. Lin Bai menghela nafas pelan, tidak heran selama berabad-abad, para pejuang yang memperoleh jiwa bela diri iblis, terutama tipe jiwa bela diri iblis yang melahap, akan membunuh tanpa ragu-ragu. Don, jangan membunuh. Tidak, jika kamu tidak membunuh, kamu tidak akan bisa menembus dunia. Bab 1680 buat pengaturan. Lin Bai keluar dari ruangan, dan Ni Xiong berkata sambil tersenyum, selamat kepada kakak senior Dongfang atas peningkatan kultivasinya dan menembus alam yang Shen tingkat kedua. Lin Bai terkekeh dan berkata, kalian cepat, tunggu Luo Xuan mendapatkan ramuan buah suci surgawi. Setelah obatnya dimurnikan, Anda juga dapat menerobos ke alam yang Shen tingkat kedua, atau bahkan lebih tinggi. Ni Xiong terkekeh dan berkata, itu pasti begitu, terima kasih atas promosi kakak senior Dongfang, jika tidak, buah Tiansheng akan sangat berharga. Saya khawatir kita tidak akan cukup beruntung untuk mendapatkan ramuan itu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak perlu mengucapkan kata-kata ini, karena kamu bersedia mengikutiku, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Setidaknya suatu hari ketika aku masih di Tanah Lingnan, aku tidak akan peduli padamu. Lin Bai berkata dengan tegas. Ketika Ni Xiong mendengar kata-kata Lin Bai, matanya berputar, dia sudah mendengar arti kata-kata Lin Bai. Arti perkataan Lin Bai sangat sederhana, dia tidak akan tinggal di Tanah Lingnan selamanya, cepat atau lambat, suatu hari dia akan pergi. Adapun kemana harus pergi, mungkin ke Dongsu. Apakah ini kota Tianxiao? Lin Bai berjalan keluar dari ruangan Lingsu, mendekati kayu lapis, memandangi kota yang megah di kejauhan, dan bertanya dengan ringan. Ni Xiong berkata, ya, ini adalah kota Tianxiao. Saudara Dongfang, saya telah meminta saudara muda Li Feng untuk mencari tahu.
Ada 9 keluarga besar di kota Tianxiao. Salah satu dari 9 keluarga besar adalah Lu keluarga. Ada keturunan langsung bernama Lucy. Beberapa waktu yang lalu, Lucy membangkitkan semangat bela dirinya. Itu adalah roh bela diri tingkat kaisar, yang mengejutkan kota Tianxiao. Setelah Luo Tianzong mengetahui tentang masalah ini, dia segera mengirim penjaga. Ajari yang tertinggi Yan Lin dan segera pergi ke kota Tianxiao untuk merekrut Lucy ke dalam sekte Luotian. Saudara Dongfang, karena Yan Tuo mati di tanganmu di alam rahasia 10.000 bintang, Lucy dapat dianggap sebagai harapan berikutnya dari sekte Luotian. Jika tidak ada yang salah, setelah Lucy kembali ke sekte Luotian bersama Yan Lin, dia akan terdaftar sebagai putra suci untuk dilatih. Kata Nixiong dengan tenang. Lin Bai berkata, keberuntungan Luo Tianzong sangat bagus. Prajurit dengan roh seni bela diri tingkat kaisar jarang terjadi di Dongzu, apalagi di tanah Lingnan. Luo Tianzong mendapat Yan Tuo. Meskipun mereka dibunuh oleh saya, mereka menemukan prajurit lain dengan semangat bela diri tingkat kaisar. Saya khawatir bahkan sekte segel suci pun tidak dapat menandingi tingkat keberuntungan ini. Lin Bai berkata dengan ringan. Benarkah? Luo Tianzong bertindak begitu cepat sehingga 7 sekte lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Nixiong berkata, tidak, Lucy setuju untuk bergabung dengan Luo Tianzong beberapa hari yang lalu. Keluarga Lu, genap lebih kuat di Tianxiao. Di kota, ada perjamuan besar untuk semua prajurit di kota Tianxiao. Kata Nixiong dengan tenang. Pesta, sepertinya kita punya anggur. Lin Bai terkekeh pelan, ayo pergi ke rumah Lu untuk berjalan-jalan. Lin Bai melangkah keluar dan berjalan ke kota Tianxiao. Kota Tianxiao saat ini sangat ramai. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah keluarga Lu. Tidak hanya ada prajurit dari kota Tianxiao, tetapi ada juga prajurit dari kota-kota utama dinasti Zhao lainnya yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Bahkan para pangeran yang diutus oleh keluarga kerajaan dinasti Zhao datang untuk memberi selamat. Keluarga Lu, dalam semalam, menjadi terkenal di seluruh dinasti Zhao. Bahkan orang-orang di Lingnan tahu bahwa keluarga Lu memiliki jiwa bela diri setingkat kaisar bernama Lucy. Pintu depan keluarga Lu tampak seperti pasar. Di alun-alun di dalam keluarga Lu, puluhan ribu meja perjamuan ditata. Dan di depan alun-alun ini, di platform tinggi, ada sekelompok orang mewah dan luar biasa duduk berdampingan. Di antara mereka, di antara kelompok orang ini, ada seorang pria muda dengan ekspresi dingin dan arogan, dan seringai menghina di sudut mulutnya. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dan tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan dia hanya memiliki kekuatan alam surgawi dan... Dia adalah Lucy. Setelah Lucy membangunkan roh bela diri tingkat kaisar 3 bulan lalu, keluarga menghadiahinya dengan sejumlah besar sumber daya pelatihan, memungkinkan dia untuk meningkatkan budidayanya ke alam Tianwu. Setelah Yan Lin tiba, dia bahkan mengeluarkan banyak benda spiritual langka, memungkinkan dia untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam Tianwu. Tingkat budidaya Lucy telah menembus alam pil surgawi. Hahaha. Terima kasih atas dukunganmu, terima kasih sudah datang. Saya, Lu Hai, atas nama keluarga Lu dan putra saya, ingin mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat Anda. Putraku, Lucy, cukup beruntung bisa membangkitkan semangat bela diri tingkat kaisar 3 bulan lalu, dan cukup beruntung untuk disukai oleh senior Yan Lin, pelindung tertinggi dari sekte Luotian. Terimalah dia sebagai murid tertutup. Setelah perjamuan besar hari ini, saya akan mengikuti senior Yan Lin ke sekte Luotian untuk mempraktikkan metode rahasia sekte Luotian yang tiada taraf. Hahaha. Seorang lelaki tua berdiri di platform tinggi dengan senyum merah. Dengan selamat, keluarga Lu memiliki seorang pejuang dengan semangat bela diri tingkat kaisar yang bertanggung jawab. Suatu hari, naga akan terbang ke seluruh dunia, dan burung phoenix akan terbang di langit. Selamat, selamat untuk keluarga Lu. Selamat. Semua prajurit berdiri untuk memberi selamat. Pada saat ini, Yan Lin dari Luo Tianzong berdiri dan berkata sambil tersenyum, biar saya jelaskan dulu, saya di sini atas nama Luo Tianzong. Setelah mendengar tentang roh bela diri tingkat kaisar Lucy, saya, kepala sekolah tertinggi Luo Tianzong, secara khusus memerintahkanku untuk datang. Tetapi, aku sangat menyukai Lucy. Jika dia bisa menjadi muridku, secara alami aku akan mengajarinya dengan baik. Saat Lucy kembali ke Luo Tianzong, aku akan mencobanya yang terbaik untuk memastikan bahwa dia mengambil posisi putra suci. Ketika Yan Lin dan Lu kepala keluarga berada di platform tinggi, menyapa semua prajurit yang hadir. Lucy, yang berusia 17 atau 18 tahun, tampak tidak sabar dan berjalan menuruni peron dengan tidak sabar. Di keluarga Lu, suara ucapan selamat bergema di seluruh langit. Sebelum Lin Bai dan Nixiong dan Li Chou datang ke keluarga Lu, Nixiong terkekeh dan berkata, sepertinya kita terlambat, jamuan makan sudah dimulai. Lin Bai tersenyum dan berkata, ayo. Pergi, terlambat atau lebih awal,
itu tidak masalah bagiku. Sama. Ketika Lin Bai dan yang lainnya hendak masuk ke rumah Lu, mereka melihat seorang pria muda berjalan keluar dari pintu, dengan ekspresi dingin dan arogan, dan sedikit rasa jijik di antara alisnya. Tuan, mau kemana? Perjamuan sudah dimulai. Pada saat ini, di depan pintu keluarga Lu, seorang lelaki tua mengejar sambil tersenyum dan menghentikan pemuda itu dan berkata. Pemuda itu berkata dengan nada menghina, perjamuan ini membosankan sampai mati. Saya akan pergi ke Menara Chunfeng untuk bermain dengan Xianer. Setelah hari ini, saya akan meninggalkan kota Tianxiao dan saya tidak lagi dapat menikmati tubuh giok Xianer. Ini anak laki-laki itu menyeringai. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Hei, Tuan Muda, Anda akan segera menjadi putra suci Sekte Luotian. Anda akan menjadi sosok yang kuat di tanah Lingnan. Ketika saatnya tiba, secara alami akan ada lebih banyak wanita cantik dan mempesona. Dari itu Xianer, dan satu demi satu pasti ingin memanjat. Tempat tidurmu, kenapa aku harus merindukan gadis dari Menara Chunfeng? Ya, pemuda itu tersenyum tipis. Pada saat ini, pemuda di antara kerumunan itu melihat sekilas dan matanya tertuju pada seorang wanita, dan bertanya, pelayan, pengurus rumah tangga, menurutmu siapa wanita itu? Cukup menarik. Pria muda itu ucapnya dengan wajah gembira. Pria tua itu mengikuti pandangan pria muda itu dan terkekeh, wanita itu sepertinya adalah Yuan Feng. Pria muda itu berkata, Yuan Feng. Pria tua itu berkata, ya, dia berasal dari kota kecil dekat kota Tianxiao. Istri dari kepala keluarga Zhang di kota Baiyang, tetapi suaminya sudah lama meninggal, jadi dia mengambil alih keluarga Zhang dan mengambil posisi kepala keluarga. Tuan, apakah Anda melihat pemuda yang mana di sebelah dia? Itu dia putra mendiang suaminya, bernama Zhang Ye, konon telah bergabung dengan sekte luar sekte Pedang Tongtian beberapa waktu lalu. Tuan Muda, jangan lupa bahwa Yuan Feng sudah menikah dan sedang mengandung seorang anak, tetapi wanita ini memiliki tubuh yang menggerahkan dan kulit yang indah. Putri Salju adalah kecantikan yang langka di sekitar kota Tianxiao kita. Setelah suami Yuan Feng meninggal, banyak pria kuat di sekitar kota Tianxiao ingin menikahinya kembali, dan bahkan seorang pangeran bahkan ingin menikahinya kembali. Saya tergoda, tetapi dia dengan sopan menolak. Apa? Tuan Muda menyukainya? Tanya pengurus rumah tangga keluarga Lu sambil tersenyum. Pria muda itu memiliki ekspresi penuh nafsu di wajahnya dan terkekeh, dia benar-benar kurang dewasa dibandingkan wanita di Menara Chunfeng, tapi lebih dewasa, menggerahkan, montok, lebih menawan, dan lebih menawan. Pengurus rumah tangga. Keluarga Lu melihat pemuda itu. Dengan tatapan ini, dia langsung berkata sambil tersenyum, budak tua, saya mengerti. Budak tua mengerti, lalu budak tua pergi dan membuat pengaturan. Pemuda itu berkata, oke, pergi dan buat pengaturan.